Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Disarankan mencari seorang guru untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Ilmu hakiki dan ilmu duniawi dalam kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Islam, ilmu bukan hanya sekadar pengetahuan intelektual, tetapi juga merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa ilmu yang benar harus membawa manfaat bagi jiwa dan mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Ilmu dibagi menjadi dua. 1. Ilmu hakiki, ilmu laduni, ilmu makrifat, ilmu ketuhanan. Ilmu yang langsung bersumber dari Allah, membawa seseorang kepada pengenalan sejati terhadapnya. Ilmu ini tidak hanya diperoleh melalui akal, tetapi melalui penyucian jiwa dan pencerahan ruhani. 2. Ilmu duniawi, ilmu lahiri, ilmu jasmani, ilmu empiris. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia seperti sains, ekonomi, politik, dan teknologi. Ilmu ini bisa menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga bisa menjadi penghalang dari jalan menuju Allah jika tidak dipahami dengan benar. 1. Ilmu hakiki. Ilmu hakiki dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ilmu yang bersumber dari Allah dan membawa seseorang pada pengenalan sejati terhadapnya. Ilmu ini bukan hanya sekadar pengetahuan intelektual, tetapi lebih kepada pemahaman batin yang memperkuat keyakinan dan hubungan spiritual dengan Allah. Beberapa ciri utama ilmu hakiki dalam kitab ini. Ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Ini tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran formal, tetapi melalui kebersihan hati dan ketaatan kepada Allah. Ilmu makrifat, pemahaman mendalam tentang Allah, sifat-sifatnya, serta bagaimana seseorang harus bersikap dalam hubungannya dengan Tuhan. Ilmu yang mengarah pada amal saleh, ilmu yang dipahami dengan benar akan menghasilkan amal yang ikhlas dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan bahwa ilmu hakiki bukan hanya milik para ulama atau ahli sufi, tetapi bisa dicapai oleh siapa saja yang berusaha menyucikan hati, menjauhkan diri dari hawa nafsu, dan mendekat kepada Allah dengan ikhlas. A. Definisi ilmu hakiki. Ilmu hakiki adalah ilmu yang berasal dari Allah dan memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Ilmu ini berbeda dari ilmu duniawi yang hanya berbasis logika dan pengalaman empiris. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa ilmu hakiki 1. Tidak dapat diperoleh hanya melalui akal atau panca indera. 2. Merupakan ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. 3. Menjadi jalan untuk mencapai makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Allah. 4. Hanya bisa diterima oleh hati yang bersih dan telah melepaskan diri dari kecintaan duniawi. B. Sumber ilmu hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menguraikan beberapa sumber utama ilmu hakiki yang hanya dapat diakses oleh mereka yang telah melewati proses penyucian jiwa. Berikut adalah sumber-sumbernya. 1. Ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah secara langsung kepada hambanya yang terpilih, tanpa melalui perantara manusia atau proses belajar konvensional. Dalil Al-Quran, "Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina, wa allamnahu min ladunna ilma." Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Bagaimana ilmu laduni diperoleh? Ilmu ini tidak diperoleh melalui studi akademik, tetapi melalui penyucian hati dan totalitas penyerahan diri kepada Allah.
Orang yang mencapai makam, tingkatan tertentu dalam perjalanan spiritualnya akan menerima ilmu ini tanpa perlu mempelajarinya secara formal. Ciri-ciri ilmu laduni. 1. Tidak dapat diperoleh melalui akal dan logika biasa. 2. Diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. 3. Bersifat intuitif dan langsung masuk ke dalam hati. 4. Selalu selaras dengan wahyu dan syariat Islam. 2. Ilham dan kasif, penyingkapan rahasia ilahi. Dalil Al-Quran. Wattaqullah, wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Apa itu ilham dan kasyaf? Ilham adalah inspirasi ruhani yang diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang tanpa proses berpikir yang panjang. Kasyaf adalah terbukanya hijab, tabir, yang menutupi hakikat ketuhanan, sehingga seseorang dapat memahami realitas spiritual secara langsung. Siapa yang mendapatkan ilham dan kasyaf? Para wali, ulama sufi, dan orang-orang yang telah menyucikan jiwanya dari hawa nafsu dan kesombongan. Orang-orang yang memiliki ikhlas, tawakal, dan zuhud dalam kehidupannya. Bagaimana ilham berbeda dari wahyu? Ilham diberikan kepada wali dan orang-orang saleh, sedangkan wahyu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Ilham tidak bisa menggantikan syariat, tetapi hanya sebagai pemahaman mendalam tentang syariat itu sendiri. 3. Tadabbur dan tafakur, merenungi kebesaran Allah. Dalil Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardli wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Apa itu tadabbur dan tafakur? Tadabbur adalah perenungan mendalam terhadap makna ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Tafakkur adalah berpikir secara mendalam tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Bagaimana ini menjadi sumber ilmu hakiki? Dengan merenungkan kebesaran ciptaan Allah, seseorang akan menyadari keagungannya. Proses ini membuka pemahaman ruhani yang lebih dalam, yang tidak bisa diperoleh melalui studi ilmiah biasa. 4. Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Dalil Al-Quran. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Mengapa mujahadah penting? Ilmu hakiki tidak bisa masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia dan hawa nafsu. Mujahadah adalah usaha untuk melawan ego, menundukkan nafsu, dan mengutamakan Allah di atas segalanya. Tingkatan mujahadah dalam mendapatkan ilmu hakiki. 1. Menahan diri dari syahwat dan dosa. 2. Melatih hati agar selalu mengingat Allah, zikir dan wirid. 3. Mengurangi keterikatan terhadap dunia. Keempat, menjalani kehidupan zuhud dan tawakal. C. Jenis-jenis ilmu hakiki. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu hakiki terbagi menjadi beberapa jenis utama yang semuanya mengarah pada pemahaman mendalam tentang Allah dan kehidupan akhirat. 1. Ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Dalil Al-Quran. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Pengertian ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak diperoleh melalui studi akademik atau pembelajaran manusiawi. Ilmu ini diberikan kepada orang yang ikhlas, bertakwa, dan memiliki hati yang bersih. Bagaimana ilmu laduni diperoleh? 1. Takwa dan ketulusan hati dalam beribadah. 2. Zikir dan tafakur, merenungi kebesaran Allah. 3. Menghindari cinta dunia yang berlebihan. 4. Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu.
Contoh ilmu laduni, ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir dalam pertemuannya dengan Nabi Musa. Ilham yang diberikan kepada para wali Allah tentang sesuatu yang belum mereka pelajari. 2. Ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah secara hakiki. Dalil Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matswakum. Ketahuilah, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Pengertian ilmu makrifat, ilmu tentang pengenalan Allah secara mendalam, bukan sekadar teori, tetapi melalui pengalaman spiritual, mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Cara mencapai makrifat: 1. Menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. 2. Menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. 3. Menghilangkan ego dan kehendak pribadi dalam kehidupan. 4. Mengamalkan syariat dengan ikhlas. Hasil ilmu makrifat: kesadaran bahwa dunia ini fana, tunduk dan pasrah total kepada kehendak Allah. Ketenangan batin karena selalu merasa dekat dengan Allah. 3. Ilmu hakikah, ilmu hakikat segala sesuatu. Dalil Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la ayat 17. Pengertian ilmu hakikah, ilmu tentang hakikat alam semesta dan bagaimana semuanya berfungsi di bawah kehendak Allah, mengajarkan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Contoh ilmu hakikah: memahami hakikat rezeki, bahwa rezeki bukan hanya materi, tetapi juga ketenangan jiwa. Memahami hakikat ujian, bahwa segala cobaan adalah cara Allah untuk mendekatkan hamba kepadanya. Hasil ilmu hakikah: tidak terikat pada dunia dan tidak takut kehilangan sesuatu. Selalu ridha dengan takdir Allah, baik suka maupun duka. Keempat, ilmu kasyaf, ilmu penyingkapan rahasia ilahi. Dalil Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghitha'aka fabasharukal yauma hadid. Sungguh, kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Quran Surah Qaf, ayat 22. Pengertian ilmu kasyaf, ilmu yang diperoleh melalui pengalaman ruhani, di mana seorang hamba bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang bening dan bersih dari dosa. Tanda-tanda ilmu kasyaf: 1. Seseorang bisa memahami makna tersembunyi dari suatu kejadian. 2. Dapat merasakan kehadiran Allah di setiap waktu. 3. Mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan sangat jelas. Catatan penting: ilmu ini tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau mengklaim sebagai wali Allah. Harus tetap sesuai dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik ilmu hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan beberapa karakteristik utama ilmu hakiki, yaitu: 1. Berasal dari Allah, ilmu ilahi. Dalil Al-Quran, fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu, mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Penjelasan: ilmu hakiki tidak hanya diperoleh melalui usaha manusiawi, tetapi diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ilmu ini bukan sekadar hasil pembelajaran atau penelitian, melainkan sebuah anugerah dari Allah kepada mereka yang bertakwa dan berusaha membersihkan hatinya. Seseorang yang menerima ilmu ini akan merasakan cahaya dalam hatinya dan mampu memahami realitas dengan perspektif yang lebih dalam. Contoh, ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir tanpa harus melalui proses belajar konvensional. Ilham yang diterima oleh para wali dan ulama sufi dalam memahami rahasia kehidupan. 2.
membuka tabir hakikat, menembus batin realitas. Dalil Al-Quran, yu'til hikmata may yasha, wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya, kecuali ulul albab. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Penjelasan. Ilmu hakiki memungkinkan seseorang melihat realitas sejati dari segala sesuatu. Orang yang memiliki ilmu ini tidak tertipu oleh dunia, karena ia memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan ilmu ini, seseorang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Contoh, orang yang memiliki ilmu hakiki tidak terjebak dalam kesenangan duniawi karena menyadari bahwa dunia ini bersifat fana. Ia memahami bahwa ujian dan kesulitan adalah bagian dari rencana Allah untuk meningkatkan derajat spiritualnya. 3. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penjelasan. Ilmu hakiki selalu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyimpang dari ajaran Islam. Orang yang benar-benar memiliki ilmu hakiki tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan tidak mengabaikan kewajiban ibadah. Meskipun ilmu hakiki lebih bersifat ruhani dan mendalam, ia tetap membutuhkan pijakan dalam hukum Islam. Contoh, para sufi yang memiliki ilmu hakiki tetap menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan zakat. Orang yang memiliki ilmu hakiki tidak mengklaim sebagai nabi atau mendapatkan wahyu, karena mereka tetap berpegang pada akidah Islam. Keempat, membawa kedekatan dengan Allah, makrifatullah. Dalil Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir, lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matswakum. Ketahuilah, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Penjelasan. Ilmu hakiki bukan sekadar teori, tetapi membawa seseorang semakin dekat dengan Allah. Orang yang memiliki ilmu ini akan mengenal Allah dengan lebih mendalam dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupannya. Ia akan mencapai derajat makrifatullah, yaitu pemahaman sejati bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Contoh, seorang sufi yang memiliki ilmu hakiki akan selalu merasa dalam pengawasan Allah dan tidak melakukan maksiat. Ia akan senantiasa bersyukur, bersabar, dan berserah diri dalam setiap keadaan. 5. Hanya bisa diterima oleh hati yang bersih. Dalil hadis. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan. Ilmu hakiki tidak bisa diperoleh oleh orang yang hatinya masih terikat pada dunia dan hawa nafsu. Orang yang hatinya bersih akan menerima ilham, kasyif, penyingkapan rahasia, dan hikmah dari Allah. Kesucian hati diperoleh melalui mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, zikir, dan ibadah yang ikhlas. Contoh, para wali Allah mendapatkan ilmu hakiki setelah melewati berbagai ujian dan penyucian diri. Orang yang masih dipenuhi kecintaan terhadap dunia sulit menerima ilmu ini karena hatinya belum siap. 6. Melahirkan akhlak mulia dan tawakal. Dalil Al-Quran, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surah Al-Ahzab ayat 3. Penjelasan. Ilmu hakiki melahirkan akhlak yang baik, tawakal, dan ketenangan jiwa. Orang yang memiliki ilmu ini tidak sombong, karena ia sadar bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Ia selalu bersikap rendah hati, penyabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Contoh, ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki ilmu hakiki yang tercermin dalam akhlak mereka yang lembut dan bijaksana. Orang yang memiliki ilmu hakiki tidak mudah marah atau bersikap egois karena ia melihat segala sesuatu sebagai bagian dari rencana Allah.
Cara mendapatkan ilmu hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ilmu hakiki adalah ilmu yang berasal dari Allah dan membawa seseorang kepada makrifatullah, pengenalan sejati terhadap Allah. Ilmu ini tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran akademik, tetapi juga melalui penyucian hati dan spiritualitas yang tinggi. Dalil Al-Quran, Wattaqullah, wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa untuk memperoleh ilmu hakiki, seseorang harus melewati perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian, penyucian diri, dan penghambaan total kepada Allah. Berikut adalah langkah-langkah utama yang harus ditempuh untuk mendapatkan ilmu hakiki. Syarat-syarat mendapatkan ilmu hakiki. Sebelum seseorang dapat memperoleh ilmu hakiki, ia harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu 1. Keikhlasan dalam mencari ilmu. Dalil hadis, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan, ilmu hakiki hanya bisa diperoleh oleh mereka yang mencarinya dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang yang mencari ilmu karena kesombongan atau ingin dipuji oleh manusia tidak akan mendapatkan ilmu hakiki. Ikhlas berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam menuntut ilmu. Contoh, para wali dan ulama sufi selalu menuntut ilmu bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk meningkatkan ketakwaan dan penghambaan kepada Allah. 2. Menjauhi hawa nafsu dan duniawi. Dalil Al-Quran, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Penjelasan, seseorang yang ingin mendapatkan ilmu hakiki harus meninggalkan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Ilmu hakiki hanya dapat diterima oleh hati yang bersih dari keserakahan, iri hati, dan kebanggaan duniawi. Seorang pencari ilmu hakiki harus berjihad melawan hawa nafsu dan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Contoh, para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjalani kehidupan sederhana dan menjauhkan diri dari sifat tamak terhadap dunia. Mereka beribadah dan berzikir dengan penuh kesungguhan agar hati mereka bersih dari cinta dunia. 3. Memperbanyak zikir dan tafakur. Dalil Al-Quran, Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Penjelasan, zikir dan tafakur, merenungi kebesaran Allah, adalah kunci utama untuk membuka ilmu hakiki. Dengan banyak berzikir, hati seseorang akan dibersihkan dari kegelapan dan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Tafakur membantu seseorang memahami rahasia kehidupan dan kebesaran Allah. Cara melakukannya, 1. Memperbanyak membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. 2. Melakukan zikir hati, muraqabah, yaitu menyadari kehadiran Allah dalam setiap saat. 3. Bermeditasi dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Garis-garis langkah-langkah praktis untuk mendapatkan ilmu hakiki. 1. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dalil Al-Quran, Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian, kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Penjelasan, mujahadah berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melawan hawa nafsu. Orang yang ingin mendapatkan ilmu hakiki harus konsisten dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Contoh mujahadah, 1. Sholat tahajud setiap malam untuk mendapatkan cahaya hati. 2. Puasa sunnah untuk mengendalikan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Memperbanyak doa dan istighfar agar hati selalu dalam keadaan bersih. 2.
Berteman dengan orang saleh, majelis ilmu dan zikir. Dalil hadis. Seseorang itu tergantung pada agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan. Ilmu hakiki lebih mudah diperoleh jika seseorang bergaul dengan orang-orang saleh. Dengan duduk di majelis ilmu dan zikir, hati akan menjadi lebih tenang dan lebih mudah menerima cahaya ilahi. Contoh, para murid sufi selalu berguru kepada wali-wali Allah untuk mendapatkan bimbingan spiritual. Orang yang duduk di majelis ilmu dan zikir mendapatkan ketenangan dan keberkahan. 3. Mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dalil hadis. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia miliki, maka Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Penjelasan. Ilmu hakiki tidak akan diberikan kepada mereka yang hanya ingin menyimpannya tanpa diamalkan. Orang yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas akan diberikan ilmu yang lebih tinggi dan lebih dalam oleh Allah. Contoh, jika seseorang belajar tentang kesabaran, ia harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang belajar tentang tauhid, ia harus menghilangkan segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Keempat, menyucikan hati dengan tobat dan istighfar. Dalil Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatsahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Penjelasan. Hati yang bersih dari dosa lebih mudah menerima ilmu hakiki. Orang yang sering bertaubat dan beristighfar akan dibimbing oleh Allah menuju pemahaman yang lebih dalam. Cara menyucikan hati. 1. Memperbanyak istighfar setiap hari, minimal 100 kali. 2. Merenungi kesalahan diri dan berusaha memperbaikinya. 3. Memaafkan orang lain agar hati tetap bersih dan tenang. 2. Ilmu duniawi. A. Definisi ilmu duniawi dalam Futuh Al-Ghaib. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, ilmu duniawi merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, seperti 1. Ilmu pengetahuan umum, misalnya kedokteran, pertanian, perdagangan, dan ilmu sosial. 2. Ilmu keduniaan yang mementingkan materi, seperti ilmu politik yang berorientasi kekuasaan atau bisnis yang berorientasi keuntungan semata. 3. Ilmu yang berasal dari akal dan rasio, seperti filsafat dan logika yang tidak berlandaskan keimanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak serta-merta menolak ilmu duniawi, tetapi mengajarkan bahwa ilmu duniawi harus digunakan dengan niat yang benar dan tidak boleh melalaikan manusia dari akhirat. B. Perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap ilmu duniawi. 1. Ilmu duniawi bisa menjadi jalan menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ilmu duniawi yang digunakan untuk kemaslahatan umat dan mendekatkan diri kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Contohnya, ilmu kedokteran digunakan untuk menolong sesama, ilmu perdagangan digunakan untuk mencari nafkah halal dan membantu fakir miskin. 2. Ilmu duniawi yang didorong oleh hawa nafsu adalah ilmu yang sia-sia. Jika seseorang menuntut ilmu hanya untuk kebanggaan, kedudukan, dan kekayaan, maka ilmu itu bisa menjadi penghalang menuju Allah. Syekh mengkritik orang-orang yang sibuk dengan ilmu duniawi, tetapi melupakan hakikat akhirat, karena dunia hanyalah ujian dan fata morgana yang bisa menyesatkan hati. 3. Ilmu duniawi harus dikendalikan oleh ilmu hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ilmu duniawi harus selaras dengan ilmu hakiki, ilmu tentang keimanan, makrifat, dan hakikat ketuhanan. Jika seseorang menguasai ilmu duniawi tetapi tidak mengenal Allah, maka ilmu itu akan menjadi beban yang menjerumuskannya ke dalam kesombongan dan kelalaian. Keempat, bahaya ilmu duniawi jika tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh memperingatkan bahwa banyak orang yang tertipu oleh kecerdasannya sendiri dan menjadi sombong karena merasa paling pintar. Orang yang hanya mengandalkan ilmu duniawi akan mudah diperbudak oleh syahwat dan ambisi, sehingga hatinya menjadi keras dan jauh dari kebenaran. C. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang ilmu duniawi. Dalam beberapa bagian kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihat kepada para pencari ilmu. 1.
Jangan sombong dengan ilmu duniawi. Ilmu bukan untuk pamer atau mencari penghormatan. Orang yang sombong dengan ilmunya akan menjadi buta terhadap kebenaran dan tidak mendapatkan cahaya dari Allah. 2. Gunakan ilmu duniawi untuk tujuan akhirat. Seorang pedagang harus jujur, seorang dokter harus menolong dengan ikhlas, seorang pemimpin harus adil. Ilmu duniawi harus menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia semata. 3. Seimbangkan ilmu duniawi dengan ilmu akhirat. Seseorang boleh menuntut ilmu duniawi, tetapi tidak boleh melupakan ilmu agama, ibadah dan zikir kepada Allah. 4. Jangan terjebak dalam perdebatan ilmu yang tidak bermanfaat. Syekh memperingatkan agar manusia tidak membuang waktu dalam perdebatan ilmu duniawi yang tidak membawa manfaat. Ilmu harus digunakan untuk meningkatkan ketakwaan, bukan untuk memperlihatkan kehebatan akal dan logika. D. Ilmu duniawi dalam konteks tasawuf, hakikat dan fenomena. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas ilmu duniawi dari perspektif hakikat, esensi, dan fenomena penampakan luar. 1. Ilmu hakiki, ilmu makrifat dan ilmu ketuhanan. Ilmu yang membawa manusia pada pemahaman hakiki tentang Allah. 2. Ilmu duniawi, ilmu keduniaan dan materi. Ilmu yang hanya berfokus pada realitas fisik dan aspek dunia, tanpa memikirkan hakikat akhirat. Dalil pendukung. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surah Ar-Rum, ayat 7. Menurut Syekh Abdul Qadir, ayat ini menggambarkan orang-orang yang hanya mendalami ilmu duniawi tanpa memahami makna keberadaannya. Ilmu duniawi sebagai ujian spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ilmu duniawi bukan sekadar alat, tetapi juga ujian yang menentukan arah spiritual manusia. Bahaya ilmu duniawi jika tidak dikendalikan, menjadikan manusia merasa cukup dengan akalnya dan melupakan wahyu. Membuat manusia terjebak dalam materialisme dan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, mengembangkan egoisme dan kebanggaan atas pengetahuan, sehingga menjauh dari Allah. Dalil pendukung. Allah berfirman, "Fadzarhum fi ghamratihim hatta hin." Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 54. Syekh menjelaskan bahwa mereka yang hanya berpegang pada ilmu duniawi tanpa ilmu hakiki akan semakin jauh dari kebenaran dan terus tersesat dalam hawa nafsunya. F. Ilmu duniawi sebagai jalan menuju Allah. Meski berpotensi menyesatkan, ilmu duniawi juga dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah jika digunakan dengan benar. Bagaimana ilmu duniawi dapat mendekatkan kita kepada Allah? 1. Menjadikan ilmu dunia sebagai ladang ibadah. Contoh, seorang dokter yang membantu pasien dengan niat ibadah, bukan sekadar mencari keuntungan. 2. Menggunakan ilmu untuk kemaslahatan umat. Contoh, seorang insinyur muslim membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dengan nilai-nilai Islam. 3. Menggunakan ilmu untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, ilmu astronomi yang dipelajari untuk memahami keagungan penciptaan Allah. Dalil pendukung. Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat ulama, atau untuk membodohi orang-orang yang kurang ilmu, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ilmu duniawi harus diarahkan untuk kebaikan, dan tidak boleh menjadi alat kesombongan atau kebanggaan diri. G. Filsafat ilmu duniawi dalam tasawuf. Dalam filsafat Islam, ilmu dibagi menjadi 1. Ilmu laduni, ilmu ilahi, ilmu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang suci. 2. Ilmu akli, ilmu rasional, ilmu yang diperoleh melalui akal dan panca indera. 3. Ilmu kasbi, ilmu usaha, ilmu yang diperoleh melalui usaha manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ilmu kasbi dan akli harus selalu dikendalikan oleh ilmu laduni agar tidak menjadi hijab, penghalang menuju Allah. Kesalahan dalam memahami ilmu duniawi, beranggapan bahwa ilmu duniawi lebih penting daripada ilmu agama. Menggunakan ilmu untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual.
Hubungan ilmu duniawi dengan akhlak spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ilmu dunia tanpa akhlak akan menyesatkan manusia. Bagaimana menyeimbangkan ilmu dunia dan akhlak? Menyadari bahwa ilmu adalah amanah, bukan alat kesombongan. Menggunakan ilmu untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Tidak terjebak dalam perdebatan ilmu yang tidak bermanfaat. Dalil pendukung. Jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Karena jika dunia ada di hatimu, maka ia akan menjadi hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu duniawi harus menjadi sarana menuju Allah, bukan tujuan akhir. 1. Bahaya ilmu duniawi jika tidak dibarengi dengan ilmu hakiki. Dalam beberapa khutbahnya di Futuh Al-Ghaib, Syekh memperingatkan bahwa ilmu duniawi bisa menjadi hijab, penghalang menuju Allah jika tidak digunakan dengan benar. Ciri-ciri ilmu duniawi yang menyesatkan. 1. Menjadikan seseorang sombong dan merasa lebih pintar daripada orang lain. Contoh, ilmuwan atau cendekiawan yang menolak agama karena merasa cukup dengan akalnya. 2. Membuat seseorang lupa akan akhirat dan sibuk mengejar dunia. Contoh, orang yang mengejar harta, jabatan, dan ketenaran tanpa memikirkan keberkahan dan kehalalan. 3. Memperbudak manusia kepada hawa nafsunya sendiri. Contoh, orang yang hanya belajar ilmu ekonomi untuk memperkaya diri tanpa peduli pada etika dan keadilan sosial. Dalil pendukung. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadzarhum fi ghamratihim hatta hin." Maka, biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 54. Syekh menjelaskan bahwa orang yang terlalu asyik dalam ilmu duniawi tanpa mengingat Allah akan semakin terjerumus dalam kebutaan spiritual. J. Bagaimana menggunakan ilmu duniawi dengan benar? Syekh Abdul Qadir tidak menolak ilmu duniawi, tetapi memberikan cara-cara agar ilmu dunia tidak menjadi penghalang menuju Allah. 1. Mencari ilmu duniawi dengan niat yang benar. Ilmu duniawi seperti kedokteran, teknik, dan sains harus dipelajari untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Niat belajar harus untuk mencari ridha Allah, bukan untuk kesombongan atau kepentingan materi semata. 2. Tidak menjadikan ilmu duniawi sebagai tujuan utama. Syekh mengingatkan bahwa ilmu dunia hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Jika seseorang lebih sibuk memikirkan kekayaan dan jabatan daripada ibadah dan ketakwaan, maka ia sudah terperangkap dalam jebakan dunia. 3. Menggunakan ilmu duniawi untuk kemajuan Islam. Syekh mendukung ilmu yang membawa manfaat bagi manusia. Seorang insinyur muslim, misalnya, harus membangun dengan nilai-nilai Islam, jujur, bertanggung jawab, dan tidak menipu dalam pekerjaannya. Seorang dokter muslim harus mengobati pasien dengan niat ibadah dan menolak korupsi dalam dunia medis. Dalil pendukung. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat ulama, atau untuk membodohi orang-orang yang kurang ilmu, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan hadits ini sebagai peringatan agar ilmu digunakan dengan ikhlas dan bukan untuk kepentingan pribadi. K. Ilmu duniawi dan kehidupan modern. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Dalam dunia modern, ilmu duniawi berkembang pesat, mulai dari teknologi, bisnis, hingga sains. Bagaimana kita menerapkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam konteks ini? 1. Ilmu sains dan teknologi harus selaras dengan etika Islam. Teknologi harus digunakan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk keserakahan dan eksploitasi. Contoh, seorang ilmuwan yang bekerja di bidang kecerdasan buatan, AI, harus memastikan teknologinya tidak merugikan manusia atau melanggar moralitas. 2. Ilmu ekonomi dan bisnis harus berbasis kejujuran. Bisnis yang dijalankan dengan riba, kecurangan, atau eksploitasi adalah bentuk ilmu duniawi yang menyesatkan. Seorang pengusaha muslim harus menerapkan konsep ekonomi Islam yang adil dan berkah. 3. Ilmu pendidikan harus mengutamakan akhlak. Pendidikan modern seringkali mengabaikan aspek spiritual dan hanya fokus pada keterampilan teknis. Seorang guru muslim harus mengajarkan akhlak dan nilai-nilai Islam bersama ilmu duniawi. Dalil pendukung. Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haq, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdla ilaika wahyuhu,
Wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Taha ayat 114. Namun, ilmu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu yang mendekatkan kepada Allah, bukan hanya ilmu duniawi. Ketika ilmu duniawi menjadi berkah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menolak ilmu duniawi, tetapi menekankan bahwa ilmu ini harus digunakan dengan niat yang benar, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jika seseorang mempelajari ilmu dunia dengan niat untuk membantu umat manusia dan meningkatkan kesejahteraan, maka ilmu itu dapat menjadi ibadah. Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu hakiki, misalnya, ilmu psikologi dapat membantu seseorang memahami sifat manusia sehingga bisa lebih baik dalam berdakwah. Keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu hakiki. Dari Futuh Al-Ghaib, kita belajar bahwa ilmu duniawi bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada kebaikan. Ilmu duniawi harus digunakan dengan niat yang benar. Ilmu duniawi harus disertai dengan ilmu akhirat agar tidak menjadi penghalang menuju Allah. Ilmu duniawi harus memberi manfaat bagi umat manusia, bukan untuk kesombongan dan kepentingan pribadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa orang yang hanya sibuk dengan dunia akan kehilangan akhirat, sedangkan orang yang menyeimbangkan keduanya akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu, karena jika dunia ada di hatimu, maka ia akan menjadi hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketiga, keseimbangan antara ilmu hakiki dan ilmu duniawi. Meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutamakan ilmu hakiki, ia tidak melarang umat Islam untuk mempelajari ilmu duniawi. Sebaliknya, ia menekankan keseimbangan antara keduanya. Beberapa poin penting dalam menjaga keseimbangan ini. Ilmu duniawi harus diarahkan untuk mendukung ilmu hakiki. Misalnya, ilmu kedokteran, ekonomi dan teknologi bisa digunakan untuk membantu umat manusia dan memperkuat ketakwaan kepada Allah. Niat dalam mencari ilmu sangat penting. Jika seseorang menuntut ilmu duniawi dengan niat yang baik, seperti mencari rezeki halal atau membantu masyarakat, maka ilmu itu bisa menjadi jalan ibadah, melepaskan ketergantungan kepada ilmu duniawi. Artinya seseorang harus tetap menyadari bahwa ilmu dunia bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadikan ilmu duniawi sebagai sarana untuk mencapai ilmu hakiki. Ilmu duniawi harus dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Misalnya seorang dokter bisa menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah dengan membantu orang sakit dan berniat mencari ridha Allah. Menghindari kesombongan dalam menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan bahwa ilmu duniawi tanpa bimbingan spiritual akan membuat seseorang sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah. Oleh karena itu, ilmu duniawi harus disertai dengan kesadaran akan keterbatasan manusia di hadapan Allah. Menggunakan ilmu untuk kemanfaatan umat. Ilmu, baik hakiki maupun duniawi, harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Seorang alim yang memahami ilmu agama harus membimbing umat dengan hikmah. Sementara seorang ilmuwan harus menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat, membersihkan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa kecintaan berlebihan terhadap dunia akan menghalangi seseorang dari ilmu hakiki. Ia mengatakan, hati yang dipenuhi dengan dunia tidak akan mampu menerima cahaya ilmu hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ilmu hakiki adalah ilmu yang mengarah kepada pengenalan terhadap Allah dan kehidupan akhirat, sedangkan ilmu duniawi adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ilmu duniawi tidak dilarang, tetapi harus dipahami dalam konteks yang benar, agar tidak menjauhkan seseorang dari Allah. Keseimbangan antara ilmu hakiki dan ilmu duniawi sangat dianjurkan agar seseorang dapat menjalani kehidupan dunia dengan baik tanpa melupakan tujuan akhir, yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diridainya. Pendekatan ini mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya mencari ilmu duniawi, tetapi juga memperdalam ilmu spiritual, sehingga keduanya bisa berjalan seiring dalam membangun kehidupan yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian sebuah narasi tentang ilmu hakiki dan ilmu duniawi dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.